Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon my student. Selamat pagi anak-anak sekalian di kelas 7. Kembali kita lanjutkan materi pelajaran bahasa Inggris dalam PJJ kita untuk kesempatan hari ini. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, agar kita diberikan ilmu yang berkah dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak sekalian kelas 7, please open your book page 26. Buka bukunya halaman 26 di activity 14, di kegiatan 14, dialog 1 and dialog 2. Oke, kalian bisa repeat after me, kalian bisa ulangi setelah saya membacanya. Percakapan di dialog 1 antara Karissa dan Mr. Udin. Excuse me sir. Yes, how can I help you? My name is Karissa and I'm from class 7D. This is my first time in the library. I'd like to borrow a book about constellation. You can go to the science section. The book is on the right shelf. Thank you, sir. Kemudian, you can also browse it from the computer catalog. Kemudian, how do I use it? You should type the title or author of the book, then click search. Okay, thank you so much, sir. My pleasure. Ya, ini di dialog 1. Kemudian dialog 2. Sebentar nak. Dialog 2. Andy has April informed you about what? Today we will go to school with her classmate Danang. Not yet. Do you know him? I mean Danang? No, I don't. Where does he live? He lives in Manggaraya 2. Oh, he lives close to me. I live in Manggaraya 1. Yes, that's why I asked you. I see. By the way, where are they now? I don't know. Let's wait for them 5 minutes more. Okay. Ya. Nah, nanti seperti biasa di dua dialog ini, di dua percakapan ini, ada kata-kata yang dicetak tebal atau di bold, yang dihitamkan, berbeda dengan kata-kata yang lainnya. Ya, seperti di yang dialog pertama itu ada I. Yes, how can I help you? Bagaimana saya bisa menolong kamu? Jadi apa yang bisa saya bantu? Ini ketika Karissa mengucapkan excuse me sir, minta bantuan. Ya. Karissa ingin ke library, ke perpustakaan, dan ingin pinjam buku. Constellation itu buku astronomi. You, nah ini you dicetak tebal. Tadi ada I, ada you. You can go to the science section. Ya, di bagian pengetahuan. The book is on the right shelf. Bukunya ada di rak sebelah kanan. Ya, thank you sir. You can also browse it from the computer catalog. Ada kata it. Ya, bisa di katalog komputer, bisa daftar komputer. How do I use it? You should type the title or author of the book, then click sort. Ya. Kemudian okay, thank you so much sir, my pleasure. Nah ini. Ya. Kemudian di dialog 2, di percakapan 2 Rika dan Andi. Andi has April inform you. Apakah April, nama seseorang, April bukan bulan di sini, sudah memberitahukan kamu? About what? Kata Andi. Tentang apa ya? Today, hari ini we. Nah, kita. Nah, jadi ini si Andi berkata, Rika berkata kita ini gabungan dari orang yang sedang ngumpul, kemudian salah satunya berbicara mewakili yang lain, maka mengatakan kita.
will go to school with her classmate Dana. Kita akan pergi ke sekolah bersama temannya April. Ya, with her classmate, temannya April. Teman sekelas April. Classmate itu teman sekelas ya. Classmate teman sekelas April yang namanya Dana. Not yet, belum. Ya, belum ada tuh. Nggak dikasih tahu sama siapa, sama April, bahwa Rika sama Andi itu akan berangkat sekolah bersama teman sekelasnya April. Do you know him? Kamu kenal dia? Ini ada him dicetak tebal. I mean Danang, saya maksud Danang. Kamu kenal dia? Nah, dianya siapa nih? Dianya Danang. Yang Danang ini laki-laki. No, I don't. Where does he live? Saya tidak mengenalnya. Di mana dia tinggal? He lives in Manggaraya too. Dia tinggal di Manggaraya. Dianya siapa yang sedang dibicarakan? Yang tadi temennya April. Danang. Oke, Danang itu laki-laki, di sini pakai he. Oh, he lives close to me. Dia dekat dengan saya. Me, saya. Tadi I juga saya. Nah, ini nanti akan yang menjadi bahan pelajaran kita. Ada I, ada me. Nanti ada lagi my. Oke. I live in Manggaraya 1. Yes, that's why I ask you. Itulah mengapa saya bertanya sama kamu. I see, by the way, where are they now? Di mana mereka sekarang? Nah, they, where are they now? Di mana mereka sekarang? Ya. Nah, di mana siapa? April sama Danang. Nah, April sama Danang ini dua orang bahasa Indonesianya apa bahasa Inggrisnya mereka. Ya. I don't know. Let's wait for them 5 minutes more. Ya. Saya tidak tahu. Mari kita tunggu mereka. Nah, sekarang them juga artinya mereka sama dengan they. Jadi ada they, ada mereka, them juga artinya mereka. Nanti penggunaannya kita lihat 5 minutes more. 5 menit lagi. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas strukturnya, tata bahasanya ya. Subjective and objective pronoun. Ya, subjective and objective pronoun. Nah, kita fokus pada kata pronoun. Apa itu pronoun? Jadi tolong diingat, ini salah satu bagian yang penting sekali dalam pelajaran bahasa Inggris, pelajaran dasar yang harus kamu kuasai untuk belajar bahasa Inggris, untuk menulis kalimat, untuk berbicara, ya. Ini yang namanya pronouns, ya. Apa itu pronouns? Pronoun itu kata ganti. Jadi menggantikan nama-nama yang tidak perlu. Nanti kan kalau sudah menyebut nama, misalnya Pananang, Pananang tidak akan mengulang-ulang namanya Pananang. Pananang bisa mengganti dengan saya ketika berbicara. Kemudian saya berbicara dengan seseorang, ya, misalnya Bu Noli, maka ketika saya bicara Bu Noli, saya nggak panggilnya Bu Noli tapi kamu, ya. Kemudian saya berbicara tentang misalnya tentang Presiden Republik Indonesia, ya, misalnya Pak Jokowi. Nah, kemudian kita bilang dia adalah Presiden Republik Indonesia, maksudnya dia itu kata ganti dari Pak Presiden tadi, ya, atau Bapak, ya. Nah, ini yang disebut dengan pronoun, kata ganti. Nah, nanti kata ganti itu dalam bahasa Inggris, ya, ada tempatnya tersendiri. Jadi bentuknya tidak sama. Kalau bahasa Indonesia sama semua. Saya cuma satu saya. Tapi kalau bahasa Inggris juga tadi saya gambarkan, ada saya I, ada saya me, ada saya my. Tiga-tiganya artinya saya. Nah, di mana kita menggunakannya? Nah, itu yang akan kita jelaskan. Ya. Nah, yang pertama namanya subjective pronoun. Kita ada subjektif. Nah, subjektif itu adalah pokok kalimat. Jadi kata ganti yang berfungsi sebagai pokok kalimat, yang letaknya biasanya di awal kalimat. Nah, jadi saya berbicara, saya mengajar bahasa Inggris. Nah, sayanya itu sebagai subjek pokok kalimat. Maka di sana digunakan nanti I. Ya, itu subjeknya. Ya. Tapi kalau objeknya, ya, nanti menjadi me. Misalnya, you know me, kamu kenal saya, ya. Misalnya kamu kenal saya, Mr. Alpu knows me, Pak Alpu kenal saya, me, ya. Kenapa me? Karena sebagai objek, adanya di sebagai objek atau biasanya di belakang, ya. Disebut juga sebagai penderita kalau subjek itu pelaku. Nah, ini posisi I dan me. Nanti satu lagi my itu untuk menyatakan kepunyaan. Nah, itu yang disebut dengan kata ganti, ya, sebagai subjek dan sebagai objek. Jadi subjeknya ketika kita bicara bahasa Inggris saya, maka I, ketika objek menjadi me. Ya, subjek itu Pananang katakan tadi sebagai pokok kalimat atau yang biasa terletak di awal kalimat. Saya mengajar bahasa Inggris, I teach English. Ya, kamu belajar dengan saya, you study with me. Ya, pakai me. Ya, itu karena objek me-nya saya. Ya. Nah, di situ ada, kita lihat contohnya misalnya.
yang subjektif dulu ya. Ini subjektif. Yang sebagai subjek. Putra is my classmate. Putra adalah teman sekelas saya. Nah, untuk tidak mengulang nama Putra, maka kemudian putranya diganti dengan dia. Dianya siapa maksudnya? Putra, karena posisinya sebagai subjek, ada di awal kalimat atau sebagai pokok kalimat. He is calm and smart. Dia itu orangnya calm, ya, tenang dan pandai. Ya, tidak terlalu banyak omong. Kemudian Ratri tentu saja jenis kelaminnya perempuan. Nah, Ratri always arrive at school early. Ratri selalu tiba di sekolah itu lebih awal. Nah, tidak mengulang kata Ratri, nama Ratri ini kita tidak ulang, maka Ratri ini kan tidak ada. Artinya tidak ada di kelas, tidak ada di sini. Ini yang sedang kita bicarakan. Maka menjadi menjadi she. She itu artinya dia perempuan. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia, dia mau laki-laki mau perempuan dia. Kalau bahasa Inggris, ya mungkin juga pernah belajar bahasa Arab. Kalau dia dalam bahasa Arab ada he, ada huwa. Demikian juga bahasa Inggris. Kalau laki-laki he, kalau perempuan she. Sebagai subjek atau sebagai pokok kalimat. Biasanya di awal kalimat. Ya. Kemudian Kinar and Cindy are diligent. Ya. Kinar sama Cindy itu diligent. Siswa yang rajin. Berapa orang ini? 2. Nah, karena 2 Kinar dan Cindy, maka kata gantinya adalah mereka, yaitu they. Ya, they are also active in many school activities. Mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, sekarang yang kedua sebagai objek. Nah, tadi Pak Nanang jelaskan objek itu biasanya di belakang, tapi kalau secara struktur dia disebut sebagai penderita. Objek di belakang. Yang di depan namanya subjek, yang di tengah biasanya predikat. Itu kan susunan dalam kalimat. Oke, ya, kita lihat. Do you know Setio? Yes, I know him very well. Kamu kenal Setio enggak? Ya, apakah kamu mengenal Setio? Ini kan sebagai objek. Yes, I know him. Ya, saya mengenalnya, mengenal dia. Very well, dengan baik. Ya, ini dengan baik. I know him very well. Saya mengenal dia dengan baik. Ya. Ya, oke. Ya. Kemudian, my friends come to my house. Teman-teman saya datang ke rumah saya. Then mother treat us. Kemudian ibu ya menyediakan kami, atau ya menyediakan kami, memberikan kami. As itu kami. Nah, kami ini di belakang. Kami kalau depan itu we sebagai subjek we, tapi kalau sebagai objek as. Bacanya as, tulisannya us. Ibu menyediakan kami atau menyajikan kami fruit juice buah. Enak tuh ya. Mr. Bayu has a student named Nirmala. Pak Bayu punya murid namanya Nirmala. Nah, Mr. Bayu ask her. Pak Bayu meminta dia, minta siapa? Minta muridnya. Siapa namanya muridnya? Nirmala. Makanya her. Ya, her ini objek dari she. Ya, to sing at school event, untuk menyanyi dalam acara sekolah. Adi has 2 rabbits. Adi punya 2 kelinci. He feeds them every day. Dia memberikan makan mereka, kelincinya ada 2, every day, setiap hari. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita lihat ya di subjective pronoun itu kata ganti sebagai subjek he, dia laki-laki, she dia perempuan. Satu orang ya, he dia laki-laki sendiri, she juga dia laki-laki sendiri. Ya, kalau dia biasanya sendiri ya. Kemudian it ini untuk kata ganti benda atau binatang. Jadi kalau kucing ya it ya, I have a cat. It is black. My cat is black. Kucing saya hitam. It is in the kitchen. Dia ada di dapur. It is in the kitchen. Ya, itu kata ganti dari kucing. Nah, kemudian saya orang pertama bicara. Kemudian you orang kedua yang diajak bicara. We kita. Amin ya. Kemudian they mereka. Mau laki-laki mau perempuan lebih dari satu yang kita bicarakan itu mereka. Nah, untuk objektif pronounnya, untuk kata ganti objeknya yang posisinya biasanya di belakang sebagai penderita, maka dari he dia di depan, tapi kalau di belakang him. Misalnya saya sayang sama bapak saya, I love him. Ya, I love my father. Saya sayang sama bapak saya. Kalau kita ganti I love him. Ya. Jadi ya itu ya him ya. She ya, dia perempuan, mother, she, tuti, she ya. Kemudian kalau di belakang her. Jadi sayang sama ibu saya, menyayangi ibu saya. I love her very much ya.
Kemudian kalau it tetap it, I berubah menjadi me. Tadi saya katakan. Ya, I know you, saya kenal kamu. You know me, kamu mengenal saya. Jadi kalau di belakang ya I love you, you love me, bukan you love I. Ya, oke. Kemudian you tetap you, we tadi sudah dijelaskan ketika menyajikan buah. Jadi we like We like juice. Kita suka. We like fruit juice. Kami suka, atau we drink fruit juice. Kami minum jus buah. Mother treat us, ibu yang traktir kami, ibu yang menyajikan kepada kami. Treat us kata ganti dari we tadi. They berubah menjadi them. Saya sayang dengan bapak ibu saya. I love my father and my mother. I love them. Kata gantinya I love them. Ya, ini bicara soal kata ganti yang menjadi bagian penting dalam berbahasa Inggris. Ya, oke. Yang harus kamu kerjakan di halaman 27 di activity 6. Jadi kamu pilih yang pertama father us, apakah me, I atau she pilihannya. Ya, kemudian yang kedua pilihannya she, he atau they. Jadi pilihannya itu. Ya, jadi kamu tulis soalnya dan jawabannya di buku kertas biasa, kemudian kamu foto dan berikan kepada Pak Nanang. Ini untuk kelas 7. Selamat mengerjakan dan selamat belajar, tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.